Gue tahu lu mau tutup videonya tanpa ditonton kan? Tenang, gue kasih kesempatan buat lu close videonya di tengah-tengah nanti. Tapi tolong lu lihat dulu sampai titik pemberhentiannya. Sebelum itu, intro. Oke, pertama kenalin dulu gue Alter. Di sini gue akan bahas tentang sesuatu yang sering banget dilakuin, tapi pada nggak pernah sadar dampak buruknya. Gue nggak tahu ya itu dulu pas pembegalan otak, telat apa gimana. Yang mau gue bahas di sini adalah soal bacotan netizen. Iya, soal hal yang biasa lu lakuin di internet. Kenapa? Nggak terima? Maju sini anjing. Tanpa disadari, fenomena ini terus terjadi di tengah masyarakat kita yang katanya menghargai perbedaan. Tapi baru ngeliat cewek giginya agak maju dikit aja, tangannya udah nggak bisa diem. Emangnya lu nggak pernah lihat orang yang kayak gitu? Unik, aneh, atau lu iri sama dia karena merasa lebih cantik tapi nggak bisa standar dia? Cupu banget sih. Seenggaknya dia pernah bikin sesuatu terlepas dari gimana respon orang daripada lu cuma bisa jadi keyboard warrior yang kalau di dunia maya berasa jadi penguasa dunia, surga, neraka, dan seisinya. Tapi pas ketemu langsung jadi berasa kayak manusia prasejarah yang gak ngerti bahasa manusia. Kicep. Masalahnya, banyak orang yang gak sadar apa sih dampak dari yang mereka tulis itu. Menurut gua, apa yang mereka lakukan itu termasuk dalam cyberbullying. Dan hal ini dapat memiliki dampak negatif baik untuk pelaku ataupun korban. Contohnya, korban akan mengalami sejumlah gangguan psikologis. Menurut sebuah studi di Yunani, lihat nih, ini menurut studi Yunani, bukan cuma pendapat gua aja. Mereka menyebut bahwa korban bullying tercatat mengalami gejala depresi, kecemasan, serta pemikiran bunuh diri. Studi lain menyebutkan bahwa korban bullying cenderung mengalami emotional withdrawn, sensitif, rasa marah yang meluap-luap, penurunan prestasi akademik, cenderung menghindari interaksi sosial, bahkan mengalami penarikan sosial, sehingga ia tidak mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain dampak-dampak psikologi tersebut, dampak fisik juga tidak jarang terjadi pada korban bullying. Beberapa di antaranya terkait psikosomatis seperti sakit kepala, sakit perut, dan ketegangan otot. Palpitasi, nyeri kronis, gelisah karena bermasalah dengan tidur, serta rasa tidak aman ketika berada pada lingkungan yang berpotensi besar terjadi bullying. Mantap kan? Udah ada dampak psikologis, masih ada dampak fisik. Paket komplit dah tuh. Oke, gue kasih kesempatan buat lu close video ini. Lupakan apa yang baru saja lu denger, terus lanjutin buat jadi tukang cyberbully atau melihat video ini yang kemungkinan dapat memberi edukasi pada diri lu dan dapat memberikan perubahan. Pilihan ada pada diri lu sendiri. Terima kasih bagi lu yang masih mau lanjut dengerin bacotan gue ini. Lanjut, ini dampak yang akan dialami oleh pembuli. Pelaku bullying di usia remaja rentan terhadap masalah-masalah psikologi jangka panjang dan akan terbawa hingga dewasa jika tidak ditangani dengan tepat. Pelaku berisiko tumbuh menjadi seorang dewasa yang tidak bahagia. Ditambah lagi, pelaku bullying rentan mengalami masalah-masalah psikologis seperti masalah pengendalian emosi sehingga ia akan kesulitan membangun relasi atau hubungan sosial maupun hubungan romantis. Terdapat dua macam pelaku bully, yaitu pure bully dan bully victim. Pure bully atau pelaku bully yang tidak mengalami pengalaman dibully. Orang-orang ini adalah mereka yang selalu menempati peran dominan dan seakan-akan berada di puncak rantai makanan. Pure bully seperti tidak memiliki permasalahan psikologis yang berarti kecuali permasalahan moral dan tidak adanya empati. Intinya tuh mereka kayak kombinasi sempurna antara perilaku amoral iblis dengan kecerdasan manusia. Pelaku bully semacam ini dapat berpotensi berkembang menjadi pribadi antisosial. Sedangkan bully victim adalah pelaku bully yang dulunya dibully atau diintimidasi. Bully victim seringkali lebih lemah secara fisik dibandingkan dengan mereka yang melakukan bully terhadapnya. Namun, hampir selalu lebih kuat dari korban mereka. Bully victim cenderung mengalami kecemasan, gelisah, kesepian, impulsif, dan tertekan hingga mereka dewasa. Sebenarnya gue kasihan sama pelaku bully yang kayak gini, karena gue tahu mereka melakukan tindakan bully untuk melepaskan stres mereka dengan mencari orang yang lebih lemah. Tapi hal ini tetap aja salah. Mana ada pelaku bully yang bener? Gue nggak percaya dengan apa yang gue omongin ini. Oke, kita studi kasus biar lu sadar bahwa yang gue omongin ini bener. Pertama, kasus LL. Off. Ketika tertangkap sebagai pengguna narkoba, dia mengatakan bahwa ini dampak dari hujatan semua orang yang membuatnya tertekan, stres, depresi. Mungkin sebagian dari kalian akan bilang, emang dianya aja kali yang pengen dihujat dengan kelakuannya selama ini. Tapi gini. Gue kasih tahu ya, kalau lu nggak suka tinggal report apa yang dibuatnya dan apa yang dilakuinya, bukan dengan ngomong yang jahat-jahat. Lanjut ke kasus Han So-hee, yang dihujat akan perannya yang menjadi seorang pelakor di sebuah drama Korea. Saking parahnya bacotan netizen Indo, hal ini sampai direspon sama Han So-hee sendiri loh. Dan dia menyebut netizen Indo nggak bisa bedain drama dengan kenyataan. Mampus kagak lu? Begini nih modelan penonton sinetron nggak bermutu kalau dikasih tontonan yang artisnya aktingnya bagus banget.
dan berasa kayak di dunia nyata. Jadi gregetan dan liar. Gua malu asli ngeliat kelakuan mereka. Kasus terakhir adalah Remar Martin, yang sebenarnya kata gua aneh juga. Kenapa? Karena dia terkenal banget aja enggak gitu. Jujur aja, gua nggak tahu siapa dia sebelum kasusnya viral. Dia dihujat habis-habisan katanya alasannya banyak cowok yang minta putus gara-gara dia. Kan ini nggak make sense. Emang dasarnya aja cowok lu minta putus, nggak usah bawa-bawa orang. Lagian ngapain anjir cowok udah no TikTok? Itu harusnya yang lebih dicurigain. Karena hal itu si Remar ini sempat gak mau main sosmed lagi. Parah kan? Itu aja yang mau gua sampein. Intinya jangan sampai lu jadi satu dari sekian orang bodoh yang sukanya ngebacot liar di internet. Karena asli dampaknya bagi diri lu sendiri itu buruk banget, apalagi bagi korban. Lu ngerasa gak terima? Gue tahu kebenaran kadang sangat menyakitkan, tapi ya emang begitu adanya. Gue juga mau lihat berapa orang yang akan ngedislike ini video karena nggak terima. Gue terkesan ofensif. Sorry, gue bukan orang yang kemarin narasiin video lu kayak lagi nyuapin anak bayi. Dia lagi capek katanya bikin video nggak ada yang like, komen. Makanya, kalau lu merasa video ini bisa ngasih manfaat atau bisa bikin lu kesel, klik like-nya sama jangan lupa subscribe. Capek gue bikinnya. Udah gitu nggak dibayar lagi. GBLK. Bye.